Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bahas soal uji 2 perencanaan pelayaran dalam bidang lomba nautika pada LKS tingkat nasional ke-30 tahun 2022. Soal uji praktek 2 ini meliputi 4 soal. Kita akan bahas satu persatu dari soal nomor 1. Soal nomor 3. Pada pukul 3.30 tanggal 1 April 2022, kapal penumpang KM Bukit Seribu berada pada posisi 6 derajat 54,9 menit selatan, 94 derajat 33,4 menit timur, sedang berlayar dengan tujuan pada posisi 6 derajat 54,9 selatan, 99 derajat 9,3 menit timur. Dan direncanakan kapal akan tiba di tempat tujuan pada pukul 2.30 tanggal 2 April. Diminta berapa kecepatan rata-rata kapal tersebut agar sampai ke tempat tujuan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Cara menjawabnya, kita tulis soalnya dulu, tempat tolak, kemudian tempat tiba, kemudian pertanyaan untuk yang diminta. Setelah itu kita jawab, tulis dulu tempat tolak, tulis dulu tempat tiba, kemudian tempat tolak, atau tempat tolak dulu, tempat tiba. Untuk memudahkan kita aja, karena ini ada yang lebih besar, kita taruh yang di atas supaya mudah mengurangkan. Sebetulnya ditulis tempat tolak atau tempat tiba tidak bermasalah, yang penting tahu prinsipnya. Kemudian kita cari delta lintang dan delta bujur, di mana delta lintang dari tempat tolak yang sama ke tempat tiba. Tempat tolaknya 6 derajat 54,9 selatan. Tempat tibanya sama sehingga tidak ada perubahan lintang atau delta lintang sama dengan 0. Kemudian untuk bujurnya berangkat dari bujur yang lebih kecil 94 derajat 33,4 menit timur ke 99 derajat 9,3 menit timur. Jadi dari yang kecil ke yang lebih besar sehingga arahnya sama dengan penyebut dari bujurnya. Jadi 4 derajat 35,9 timur. Jadi haluannya timur. Kemudian waktunya adalah tempat tiba, waktu tiba dikurangi waktu tolak. Ini tidak bisa pinjam 1 hari sehingga ketemu 26 dikurangi 23. 26 30 kurang 3.30 ketemu 23 jam. Kemudian karena perpindahan dari bujur kecil ke bujur besar, maka haluannya sama dengan penyebutnya, yaitu timur. Menghitung jauh dengan cara mencari simpang. Karena sebab jauh sama dengan simpang tapi tidak sama dengan delta bujur. Yang kita peroleh delta bujur, jadi kita harus mencari simpang berdasarkan bujur, delta bujur, dan berdasarkan lintang dan delta bujur. Karena haluan ini timur barat, haluan timur ini haluan timur disebut haluan timur barat pada lintang lebih dari 4 derajat. Ini 6 derajat berarti
lebih dari 4 derajat. Berarti kita mengatakan bahwa jauh sama dengan simpang. Carilah simpang dengan argumentasi delta bujur. Delta bujur kita sampaikan, kita rubah menjadi menit. Jadi 60 kali 4, 240 tambah 35, 27, 5,9. Jadi delta bujurnya jadi 275,9. Dan lintangnya adalah 6 derajat 54,9. Dengan argumentasi ini kita mencari mil simpang. Kemudian untuk mencari simpang kita buka daftar-daftar ilmu pelajaran, daftar 3 pada halaman 54. Perhatikan ini daftar 3 halaman 54. Kemudian perhatikan angka 2 pada lintang 6 dan 7, pada angka 2 lurus 6 dan 7, kemudian 7 lurus 6 dan 7 derajat juga, kemudian 5 sama, kemudian yang terakhir 9. Ya, kita sudah melihat, memperjelas ini supaya kelihatan jelas, kita zoom sehingga buatlah tabel sebagai berikut. Berdasarkan tabel dibuat dari DIP 3 halaman 54. Tabel kita buat yaitu di lintang 6 dan 7. 6 dan 7. Kemudian berikutnya carilah simpang 200 pada lintang 6. Ya, kita 6. Kemudian lihat di angka 2. 200 nggak ada, adanya 2, ketemu 1,989. 1,989. Itu diperoleh angka ini. Kemudian dari angka yang diperoleh ini dikalikan 100. Karena 200 yang ada hanya angka 2. Berarti 2 kali 100. Ini 1,989 kali 100 sama dengan 198,9 dan masukkan ke dalam tabel. Dimasukkan ke sini. Ya, kemudian lakukan juga pada simpang 200 pada lintang 7 derajat. Ya, diperoleh angka 1,985 dikalikan 100 ketemu 198,5 dan dimasukkan ke dalam tabel. Ya. Setelah itu kita cari langkah berikutnya. Lakukan untuk simpang 70. Kita lakukan simpang 70 karena adanya 7, makanya kita ambil 7. Kemudian angka itu kita kalikan 10 karena ini adanya 7 untuk 70 kali 10. Sehingga kita tulis dari 6,962 dikalikan 10 jadi 69,62. Demikian juga yang di 7 derajat diperoleh angka dikalikan 10. Jadi ketemu 69,48. Kemudian lakukan juga untuk yang 5. Ya, untuk simpang 5 seperti nomor 12 dan 14. Maka diperoleh angka 4, kemudian karena hanya 5 berarti ditulis apa adanya 4,973. Kemudian yang 7 derajat juga kita lihat 7 derajat, kemudian kita tulis apa adanya karena
Kemudian kita lakukan ke yang ke 9. Ya, 0,9 karena 0,9 angka yang diperoleh dikalikan 0,1. Jadi ketemu 0,8951. Yang demikian juga yang di 7 derajat diperoleh angka 0,8933. Ini diperoleh, kemudian dijumlahkan. Diperoleh pada simpang pada lintang 6 derajat adalah 274,0881 dan pada simpang di lintang 7 derajat adalah 273,8363. Dari hasil berikut kita harus mencari di tengah-tengah. Yang cari adalah 6 derajat 54,9. Berarti letaknya di sini, maka kita lakukan. Kemudian selanjutnya kita cari simpang pada lintang 6 derajat 54,9. Kemudian karena yang dicari di letaknya di sini antara 6 derajat dan 7 derajat, 6 derajat 54,9 berarti di antara ini, maka perlu interpolasi. Interpolasinya adalah 274 dikurangin karena ke kanan semakin kecil, angka yang kanan ini kecil, berarti dikurangi dalam kurung 66 derajat 54,9 dikurangi 6. Ini dikurangi ini, tutup kurung dibagi 7 derajat dikurangi 6 derajat. Di dalam kurung kemudian kali di dalam kurung 274,0881 dikurangi 273,8363. Ini dikurangi ini, maka diperoleh hasil 273,8557. Kemudian dibulatkan menjadi satu desimal di belakang koma menjadi 273,9 menit atau 273,9 mil. Simpangnya adalah 273,9 mil. Simpang sama dengan jauh, sama dengan jarak, maka diperoleh jauh sama dengan simpang ini 273,9 mil. Carilah kecepatan, maka kecepatan V sama dengan D dibagi T. D adalah jarak atau jauh dibagi dengan waktu. Jaraknya 273,9 mil dan waktunya 23 jam. Jadi ketemu kecepatannya adalah 11,9 mil per jam atau 11,9 knot. Jadi kapal tersebut harus dengan kecepatan rata-rata 11,9 knot agar sampai tempat tiba tepat dengan yang direncanakan. Demikian pembahasan soal 3. Sampai ketemu pada pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.